Kering tempe kentang renyah banget ya teman semuanya. Rasanya gurih, manis, bisa awet sampai 1 bulan. Bisa untuk isian nasi kuning, nasi uduk maupun nasi kotak. Bahkan dimakan dengan nasi putih pun pasti sangat enak. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada baik-baik ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat kering tempe kentang. Bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus ya videonya hingga nanti selesainya. Untuk membuat kering tempe kentang, ini sudah ada 2 papan tempe dan 2 buah kentang yang sudah dikupas. Dan 2 bahan ini siap untuk dimasak. Tempenya saya potong-potong dulu ya, bentuk kotak agak tipis ya teman semua. Kalau teman semua ingin membentuk atau memotong tempe ini dengan bentuk yang lain boleh saja, mau dibentuk panjang-panjang gitu ya. Jadi tidak harus sama seperti yang saya contohkan ini atau saya potong ini ya. Kemudian kentangnya saya potong-potong menggunakan alat parut serbaguna ya, supaya hasilnya rapi dan konsisten. Ini tadi sudah saya potong-potong terlebih dulu menjadi beberapa bagian ya. Hasilnya seperti ini ya teman semuanya, bisa rata, rapi seperti ini ya, bagus banget. Nah setelah ini, setelah selesai semua dipotong-potong begini, akan saya cuci sampai bersih ya teman semua, supaya kandungan tepungnya ini hilang, jadi membuat kentangnya itu renyah. Setelah kentangnya dicuci bersih, sekarang saya akan tambahkan cuka ya teman semua, kira-kira 2 sendok teh saja. Oke, saya ratakan dulu, didiamkan sekitar 2-3 menit, kemudian dicuci lagi dengan air sampai bersih. Ini tujuannya supaya nanti saat digoreng, setelah digoreng itu bisa renyah ya teman semua kentangnya. Oke, dibiarkan dulu 2-3 menit. Selanjutnya saya akan haluskan semua bahan untuk bumbunya kering tempe kentang. Ada 3 macam ya, bawang merah, bawang putih, dan lengkuas yang muda. Jadi lengkuas ini cari yang muda supaya bisa di blender ya. Saya tambahkan air secukupnya saja ya, supaya blendernya kerjanya tidak berat. Lalu saya tutup. Ada bahan yang tidak ikut dihaluskan ya, cabai merah besar yang saya iris serong-serong seperti ini. Bijinya sudah saya buang semua ini teman semua ya, jadi tanpa biji. Sebelum dimasak, tempenya saya goreng dulu ya. Minyaknya sudah panas, digoreng sampai matang, sampai kering ya teman semua tempenya. Sambil dibolak-balik ya teman semua tempenya ini, jadi supaya matangnya merata. Tempenya sudah matang, sudah kering ya teman semua. Saya angkat dulu ya, ditiriskan dulu. Selanjutnya kentangnya juga digoreng ya, kentang yang sudah dipotong-potong digoreng sampai matang dan sampai kering ya. Tentunya sambil dibolak-balik ya, supaya matangnya merata. Goreng kentang sampai kering memang harus sabar ya teman semuanya, sambil diaduk-aduk ya. Ini masih belum, karena masih putih ya, belum kering. Ditunggu sampai benar-benar kering ya. Kentangnya sudah matang, sudah kering,
saya akan angkat dan ditiriskan dulu ya. Berikutnya cabai merah besar yang sudah diiris-iris juga digoreng ya teman semuanya. Digoreng sampai kering tapi tidak sampai gosong ya. Cabai merahnya sudah kering ya teman semuanya. Saya angkat dulu, saya matikan apinya. Sekarang saya mulai masak kering tempe kentang ya teman semua. Minyaknya sudah panas. Ini saya goreng dulu daun jeruk purut ya. Ditumis-tumis sampai aromanya wangi ya atau harum. Saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Sambil saya tambahkan ada asam jawa teman semua. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur. Ditumis-tumis sampai bumbunya matang, sampai harum ya aromanya. Ini bumbunya sudah matang teman semuanya. Jangan lupa dicicip rasa dulu ya. Saya akan masukkan tempe dan kentang yang sudah digoreng. Apinya kecil saja. Kecil saja. Kecil sekali ya teman semua. Oke, saya masukkan tempenya. Sambil diaduk-aduk, kemudian kentangnya sampai merata ya teman semua. Saya masukkan cabai merah yang sudah digoreng ya teman semuanya. Diratakan lagi, diaduk-aduk. Karena sudah cukup merata, tinggal cabenya saja, apinya saya matikan ya. Oke, sudah cukup ya, sudah tercampur rata. Jadi kalau mau cicip rasa sebelum tempe dan kentangnya masuk ya teman semuanya, itu dicicip dulu sampai rasanya pas, baru dimasukkan isiannya, tempe ataupun kentangnya ini gitu ya. Karena kalau sudah masuk isiannya akan sulit untuk menambahkan mungkin itu garam ataupun gula, sudah nggak bisa lagi ya, sudah nggak enak nanti jadinya. Oke, saya akan pindahkan dulu ke tempat atau wadah yang lain ya. Kering tempe kentang renyah banget ya teman semuanya, rasanya gurih, manis, bisa awet sampai 1 bulan, bisa untuk isian nasi kuning, nasi uduk maupun nasi kotak, bahkan dimakan dengan nasi putih pun pasti sangat enak. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya, dan jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya. Sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah.